Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai bahasa dan jati diri orang Melayu. Nah, dalam budaya Melayu, kesantunan berkaitan dengan persoalan aib atau malu, adab dan adat. Nah, ketidaksantunan sama saja dengan membuka aib, tidak beradab dan melanggar adat. Nah, oleh karena itu, kesantunan dianggap sebagai salah satu pertaruhan hidup orang Melayu sejati. Nah, menurut Raja Ali Haji, agar dapat mencapai tingkat berbahasa yang beradab dan sopan itu, seseorang memerlukan ilmu wa'al kalam atau pengetahuan dan bahasa atau percakapan. Hal itu dapat diperoleh melalui yang pertama adalah kehendak yang kuat, yang kedua adalah mengulang-ulang, yang ketiga adalah menghafal, yang keempat mengingat-ingat, dan yang kelima adalah menelaah atau meneliti kembali. Nah, bahasa yang beradab, sopan dan santun itu dengan demikian adalah kegiatan yang mengarus dari otak, dipertimbangkan dengan hati, serta diucapkan dengan lidah. Dengan demikian, bahasa dalam adat dan budaya Melayu memiliki fungsi yang utuh, yaitu sebagai yang pertama adalah alat komunikasi. Nah, alat komunikasi ini bertujuan untuk menyampaikan atau menerima pesan atau pernyataan pikiran dan perasaan dari seseorang kepada orang lain. Yang kedua adalah penanda jati diri. Nah, penanda jati diri ini dimaksudkan yaitu untuk menunjukkan siapa dan dari mana orang tersebut berasal. Yang ketiga adalah cermin budi. Nah, cermin budi di sini bertujuan untuk memantulkan gambaran pribadi seseorang sebagai makhluk yang sosial. Nah, kemudian dalam adat dan budaya Melayu, pemakaian bahasa dibedakan dalam 4 kelompok. Yang pertama adalah bahasa mendaki. Bahasa mendaki ini digunakan oleh orang muda terhadap orang yang lebih tua atau orang yang lebih rendah kedudukannya terhadap orang yang lebih tinggi kedudukannya. Nah, kemudian adalah bahasa mendatar. Nah, bahasa mendatar ini digunakan antara sesama teman sebaya atau yang berkedudukannya setara. Yang ketiga itu adalah bahasa menurun. Nah, bahasa menurun ini digunakan oleh orang yang lebih tua terhadap orang yang lebih rendah kedudukannya. Yang keempat adalah bahasa melereng. Nah, bahasa melereng ini yaitu ada bicara dengan orang semenda. Caranya tidak boleh langsung terus terang begitu saja. Karena itulah dalam masyarakat adat orang semenda ini tidak dipanggil namanya, tetapi dipanggil dengan gelarnya. Yang gelar itu sudah punya arti yang baik seperti gelar paki, gelar tengku, gelar malin dan sebagainya. Nah, kemudian yang terakhir adalah skema sistem silsilah kekerabatan. Yang pertama itu sistem kekerabatan parental atau bilateral. Maksudnya di sini adalah sistem ini menarik garis keturunan dari pihak ayah dan ibu. Anak menghubungkan diri dengan kedua orang tuanya dan juga kerabat-kerabat ayah serta ibunya secara bilateral. Nah, yang kedua adalah sistem kekerabatan patrilineal. Nah, sistem kekerabatan patrilineal ini menarik garis kekerabatan dari pihak ayah. Sistem ini menghubungkan anak dengan kerabat ayah berdasarkan garis keturunan laki-laki secara uniteral. Kemudian yang terakhir adalah sistem kekerabatan matrilineal. Sistem ini menarik garis kekerabatan dari pihak ibu. Sistem ini menghubungkan anak dengan kerabat ibu berdasarkan garis keturunan perempuan secara uniteral. Mungkin hanya ini penyampaian materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.